selamat datang kembali di channel Homivows. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Halo, Sobat Homivows. Pernahkah kamu merasa rumahmu terlalu sempit? Atau mungkin kamu sedang pusing mencari ide desain untuk lahan yang terbatas di perkotaan? Nah, kamu tidak sendiri. Tinggal di kota besar memang punya tantangan tersendiri. Salah satunya adalah harga tanah yang mahal dan ukuran lahan yang semakin kecil. Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia bagaimana rumah dengan lahan terbatas bisa jadi istana impian yang nyaman dan fungsional. Penasaran kan? Yuk, tonton sampai habis. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan rumah lahan terbatas? Sederhananya, ini adalah hunian yang dibangun di atas bidang tanah dengan luas yang tidak terlalu besar, seringkali ditemukan di area perkotaan yang padat penduduk. Ini bisa berupa rumah tapak kecil, townhouse, atau bahkan apartemen dengan ukuran studio. Mungkin kamu bertanya, mengapa sih penting banget membahas topik ini? Ada beberapa alasan kuat. Harga tanah melambung di banyak kota besar di Indonesia. Harga tanah terus meroket, memiliki lahan yang luas jadi impian yang makin sulit dijangkau. Oleh karena itu, kita perlu tahu cara memaksimalkan apa yang kita punya. Dua, keterbatasan lahan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Lahan kosong semakin langka. Pembangunan vertikal dan desain rumah yang efisien menjadi solusi. 3. Kenyamanan dan kualitas hidup. Meskipun lahan terbatas, bukan berarti kita harus mengorbankan kenyamanan. Desain yang tepat bisa menciptakan suasana lapang, sirkulasi udara yang baik, dan pencahayaan alami yang optimal, sehingga kualitas hidup penghuninya tetap terjaga. Bayangkan, meskipun rumahmu kecil, tapi kamu bisa betah berlama-lama di dalamnya karena terasa lega dan nyaman. 4. Efisiensi dan fleksibilitas mendesain. Rumah di lahan terbatas juga mendorong kita untuk berpikir lebih efisien. Setiap sudut ruangan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan seringkali membutuhkan furnitur multifungsi serta penataan yang fleksibel. Jadi, memahami bagaimana merancang dan menata rumah di lahan terbatas itu sangat krusial, bukan hanya untuk estetika, tapi juga untuk kualitas hidup kita sehari-hari. Seperti cerita pembangunan rumah ini, dengan adanya pembangunan yang pesat dan harga tanah yang melambung akhir-akhir ini, menyebabkan keluarga besar tinggal di lahan yang kecil. Akibat program yang besar dan pengabaian ruang terbuka, mereka sering berakhir di rumah-rumah kotak korek api dengan ventilasi dan kondisi hidup yang buruk. Meskipun area terbangunnya lebih luas, ini adalah salah satu kafling seperti itu. Sebuah persegi berukuran 50 x 50 kaki, ditata letak perumahan yang padat, kurangnya peraturan di permukiman pinggir kota, mengakibatkan rumah-rumah dengan jarak bebas seadanya dengan nyaris tidak ada ruang di antaranya. Kebutuhan akan introversi pun muncul untuk menciptakan ruang terbuka yang besar, fleksibel di dalam rumah di mana program bangunan lainnya dapat berpusat. Keluarga ini terdiri dari pasangan yang bekerja dan 3 anak mereka yang masih kecil. Saat ini, banyak keluarga di India mengandalkan dukungan finansial dari kedua orang tua sehingga membutuhkan rumah tangga dengan 2 pendapatan. Perkembangan sosial dan emosional keluarga sebagian besar bergantung pada waktu yang dihabiskan bersama di rumah. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan rumah dengan ruang yang merangsang aktivitas dan interaksi. Lantai dasar hanya memiliki 1 kamar tidur, dapur, dan ruang doa sebagai area terbangun, dengan ruang makan dan ruang keluarga terletak di area terbuka. Lantai pertama memiliki 3 kamar tidur sebagai area terbangun, dengan ruang belajar kecil yang terselip di antaranya untuk anak-anak. Di volume terbuka yang sama, di antara keduanya, terdapat mezzanine di atas tempat parkir yang berfungsi sebagai
Penghubung visual antara kedua lantai ini, area hiburan adalah struktur terpisah di teras. Jendela yang menjorok dari kamar tidur, area hiburan, semuanya menghadap ke area terbuka yang menampung taman yang diterangi oleh cahaya langit utara dari atas. Foyer masuk adalah area 3 anak tangga lebih rendah dari ruang keluarga yang terhubung secara visual hingga ke taman belakang rumah sambil menjaga privasi. Semua aktivitas keluarga berlangsung di ruang fleksibel ini yang mengalir dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Hanya ketika mereka membutuhkan privasi, mereka mundur ke kamar tidur. Dinding dan bukaan semuanya berwarna putih untuk memperbesar ruang. Secara visual, sorotan dicat kuning untuk menciptakan kedalaman. Lantainya menggunakan batu kota yang tersedia. Secara lokal, nah, Sobat Huni, itu dia rahasia dan pentingnya memahami desain rumah di lahan terbatas. Ingat, ukuran rumah bukanlah satu-satunya penentu kenyamanan. Dengan perencanaan yang matang, kreativitas, dan pemilihan desain yang tepat, rumah kecilmu bisa berubah menjadi hunian impian yang fungsional, nyaman, dan bahkan terlihat mewah. Jangan biarkan keterbatasan lahan menghalangi impianmu memiliki rumah idaman. Gimana? Sudah dapat banyak inspirasi kan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like ya. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan tips dan trik menarik seputar hunian dari kami. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau ide topik lain, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.